Tuhan, karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Sekarang sepakat. Oke, sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Iya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Oke, saya jawab. Aduh. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah Sibilisis, menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu, Gumasa. Kau aja ngomong, lanjut terus. Bentar dulu gue masalah. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini ya. Kupikir orang gila itu enggak emosi. Emosi juga ternyata walaupun jadi gila. satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Suara saya jelas nih. Jarjur Kristen ya, silakan jarjur. Satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda Lele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak, Bang. Oke. Perkenalkan, saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya. Soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu. Ngancam gimana Bang? Kok jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar, tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah. Giliran Anda yang ketabok, ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. Selamat siang Tante, perkenalkan nama saya Sari. Dihantam kepalanya pakai pentungan. Jujur, namamu siapa? Sari Tante. Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. Jujur, namamu siapa? Dihantam sama anak muda. Buk. Sari atau bukan? Ngaku nggak? Sari. Nah, lama-lama dihantam, ditampak, ketuak. Nama lengkapmu siapa? Sari Puding. Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lo yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, dompla. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Sangat profesional. Polisi kita, I love you polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya masuk saja kerjamu.
Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca Anak mana durhaka. ayatnya itu harus kau tahu. Itu yang harus kau tanya. Mana ayatnya? Yesus Mana ayatnya? satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Oke. Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. Iya, baca. Lucu ini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya Bangga menjadi Tuhan Tuhan jadi atau gantung. pemimpin dan Kristus atau juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus Kamu dapat informasi satu-satunya dari mana manusia yang itu? diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Iya, Kristus iya, ya. iya. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Iya. Kenapa kau teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kau naik lagi Iya, Napi. iya, iya, Silakan iya. Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau gemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. udah jelas ya. Yang- Kisah Rasul 5 30 sampai 31. Coba biar Oke. mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa Lanjut yang Gumasak? tadi ya. Oh, silakan Napi. Masih Minus Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan. Tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, thank you. Tapi Dar. bukan Dar. di dalam bilik. Bukan di dalam bilik, Bang Juma. Anda sudah mengakui. Bukan di dalam yang tidak bilik. bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah Kristus mengakui Nabi kok. palsu. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah, sekarang di dalam bilik ini apa? Maksudnya bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Juma. Begini, Yang di padang Rumah hitam. dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan. Jual obat di bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya, Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar kenapa sel bukan itu saya? kamar pribadi atau bukan, Bang? Bukan. Bang. Jadi itu kamar umum. Kamar umum itu kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke sana. Iya, itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia. Dan suratnya diakuinya diterima dari Kristus. Tapi kan Berarti Tidak. dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun. Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsyik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia. Dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu. Dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data, Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Di mana? Hira, di Gua Hira. Dalil.
Dalil, silakan dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, Ya. karena Gua Hira itu Begini, ibadah Zuma. turun. Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda Cak Ayu, jangan gila permanen, jangan gila ngajak-ngajak gila Anda aja. Begini. Ya, Begini, apalagi Gua Hira Di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran dia itu. sepanjang masa nenek lu kiper. Ya, Di dalam kitabmu sabar. itulah sebabnya Yesus Tunggu dulu. Yesus bilang Tunggu begini dulu. Bang Zuma. Yesus Tunggu bilang, dulu, tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. Satu. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, dia Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja, itu bukan Yesus asli. Mantra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub, hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak begitu kalian kekal di neraka. Sayang lu, sayang. Halo Bang Zuma. Sayang kali. Begini Bang Zuma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh. Jangankan bicara nangis saja boleh. Ya, Fajar sebentar gantian Fajar ya. Nanti tunggu Pak Nabi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenannya. Jadi seperti jadi yang enggak bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. tentang Yesus, Ya, kalau tentang Yesus jangan Kristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. yang kami Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. begini. Kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Zuma? Menurut Orang yang diurapi, saudara. orang yang diurapi, raja, Iya. pemimpin.
Iya, orang yang diurapi, nggak usah kau tambah-tambah, tambah bingung nanti kamu. Tuhan. Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis, dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu penyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Tapi kalian menyembahnya, kalian kuasa menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Itu kalian kuasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah hamba atau anak-anak setan, anak-anak Kristus yang datang Begini kepada Bang Zuma, Paulus. Bang Zuma kan belum Gitu. dengar, Bang Zuma kan belum dengar apa yang saya bilang. Anda belum bicara, saya sudah tahu apa yang Anda akan bilang. Jadi kan Bang Zuma cuma bicara begitu aja. Jadi ya kayak cuma lewat aja. Coba apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Begini Bang Zuma. Apa itu? Jadi waktu Yesus menolak, mereka bilang, Yesus bilang apa namanya tadi? Apa itu? Bayar arisan. Oh. Yang membuat kejahatan. Nama Yesus itu kan Yesus itu dia universal, dia abadi kekal. Terus? Jadi pengajaran dia itu untuk selamanya. Terus? Jadi untuk kita yang saat ini, kalau melihat bahwa Kristus atau Tuhan atau penyelamat itu dia ada di dalam bilik di padang gurun, hati-hati karena itu penyesat, begitu. Saudaraku, saya sudah mendengarkan kamu, ya. Tapi kamu seperti tabung gas kosong yang diisi roh lalu berbicara. Paham itu, saudara? Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus? Muridnya di Bukit Zaitun. Masa muridnya yang ada di Bukit Zaitun masih hidup sampai hari ini? Sakit ente ini. Murid Yesus itu sudah pada bermatian di abad pertama. Yang dimaksud penyesat di sana adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus pada zaman itu yang datang kepada murid Yesus. Bukan bertemu Bang Zuma, itu bukan bertemu. Yang mengaku Tuhan, tapi dia ada di padang gurun dan di dalam bilik, itu bukan Tuhan, itu penyesat. Lalu orang itu datang mengaku-ngaku di depan murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, murid Yesus masih hidup nggak sampai hari ini? Pengejarannya masih hidup. Muridnya, Cahayu, murid. Sudah mati, sudah meninggal. Iya, sudah mati. Nah, sebelum mereka mati, ada nggak orang yang pernah mengatakan bertemu dengan Kristus di gurun? Ada nggak? Tidak. Paulus kapan dia mengaku bertemu dengan Yesus? Waktu perjalanan ke Damsyik. Nah, Damsyik ini menurut literasi kitabnya Yahudi, apakah bagian daripada padang gurun atau bukan? Tidak tahu. 1 Raja-Raja 19:15. Damsyik itu padang gurun. Berarti yang menggenapi nubuatan dan datang kepada murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Yang kau bawa nabiku di abad ke-7. Tidak ada hubungannya abad ke-7 dengan abad pertama. Masakan nabiku datang di abad pertama, Nabi Muhammad datang ke abad pertama? Murid-murid Yesus, perkenalkan, saya Nabi Muhammad dari abad ke-7 datang kepadamu. Hebat kali nabiku, Gak ada itu, Bang. Yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus yang bertemu dengan Kristus di padang gurun. Coba Anda lihat bagaimana Paulus itu dibenci sama orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di semua dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, penyesat. Orang Yahudi yang menuduh dia. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah penyesat orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kalau orang Yahudi sudah mengatakan Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat orang Yahudi, dan sementara kalian menjilat-jilat Paulus, berarti kalian ini adalah penjilat penyesat.
Dan kalau Anda mengatakan tidak Itu kan datang kepada muridnya, itu kan Yahudi. Yahudi kan bukan Kristen. iya betul. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus. Pemimpin kalian saja, Iya. pemimpin kalian yaitu Paulus aja dibilang penyesat, apalagi kalian. Sadarlah kawan. Yang menuju ke Damsik itu Paulus, yang bertemu dengan Kristus menurut pengakuannya adalah Paulus. Yang bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia Paulus. Tergenapi seluruhnya. Jangan kamu percaya sebab beda dia akan konteks datang itu. kepadamu. Sekarang yang datang kepada murid Beda Yesus konteks menganiaya itu. Yesus, muridnya siapa? Paulus. Beda konteks itu. Bukan beda konteks. Tadi saya membacakan Kisah Para Rasul 10 nomor Kan 41. Di padang gurun, begini, Tuhan itu tidak di padang gurun dan di dalam bilik. Siapa bilang Tuhan? Kristus Cahayu. Kristus bukan Tuhan. Kulempar juga sebab rokok lama-lama ini ya. Itu adalah Tuhan. Tuhan dari saudara, Kan? Yesus Jangan anak emosi Maria Bang kau bilang, Suma. Yesus anak Maria kau sebut Tuhan itu karena kau sudah disesatkan sama Kristus. Bukan disesatkan, memang faktanya dia Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia? Yang Tuhan itu bagi kamu yang datang kepada kalian. Namanya juga sama. Dia juga bergelar Kristus. Sama-samanya gelarnya. Sama namanya Yesus Kristus sama. Tapi oknumnya berbeda. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia seorang nabi untuk Bani Israel. Kristus yang adalah roh yang datang kepada Kristen itu adalah Tuhan kalian. Yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Cak Kangkung. Sadarlah Bang. Yang berbuat kejahatan kan siapa dulu sekarang? Yang menolak pengajaran Yesus siapa? Guruda turun dulu, Guruda. Menyangkal penyaliban Yesus siapa? Sebentar, Napi, sebentar. Kena kayaknya akun Bang Zuma ya, teman-teman. Ustaz Arif monitor ini kayaknya akun Bang Zuma kena. Kita tunggu dulu Bang Zuma naik. Sembari menunggu Bang Zuma, teman-teman bantu di follow-follow juga akun saya. Langsung seketika. Ya, akun saya izin bantu di follow-follow. Sembari menunggu Bang Zuma. Bantu follow-follow dan tap layarnya teman-teman. Puluh-puluh. Gampang itu Napi, cara mendeteksi pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertentangan, kontradiksi. Itulah pengajaran Yesus anak Maria, Mesias asli dengan Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Fakta bukti ya, ajaran Torah dimatikan oleh si Paulus. Sementara Yesus berkata di Matius 5:17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan batal, tidak akan lenyap. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Ya toh. Tapi apa kata si Paulus di dalam Korintus dan di dalam Galatia? Tidak seorang pun ya, Galatia 2, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin besarnya dulu. Banyak rincian-rinciannya pertentangan antara Paulus dan Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Ya, ajaran Paulus dari mana? Ya dari Kristus palsu yang menemui dia. Sibilisis itu Bang singkatnya. Silakan. Kalau ada Gurunda request, bantu di up. Iwan. Iya. Berat saya. Ya, sambil nunggu Gurunda, tadi Bang Napi, sepertinya Anda perlu tambah nafas dulu ya, Anda istirahat dulu, segarkan dulu. Silakan Bang Jar, tadi apa yang mau disampaikan? Halo Bang. Saya Kristen ya. Meskipun di foto profil saya itu pakai songko. Yang perlu saya garis bawahi pertama ya. Sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Bang Zuma tapi lagi off. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita jangan ada ancam-ancaman, karena saya sempat lihat ada beberapa pernyataan Bang Zuma itu yang tendensius sekali. Gak usah framing, langsung aja ke tema diskusi kalau mau diskusi. Silakan.
bahwasannya saya Kau mau ini diskusi atau kau curhat? Kau diskusi atau curhat? Kalau kau curhat, kau curhat depannya nenekmu. Ayo. saya mau curhat, bukan mau curhat, saya Nggak, mau diskusi. mencerita. Iya, saya mau Nggak diskusi. usah cerita. Ya diskusi ya, jangan ngancem-ngancem, jangan. Kalau kita buka-bukaan, aduh. Nah, Iya, diskusi silakan. nggak ada. Mm-mm. Jadi gini, pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa Muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, oke? Agama yang membawa damai sejahtera. Kita sepakat itu ya. Oke, yang berikut penjelasan tentang Yesus, kemudian penjelasan tentang Paulus. Setelah saya lihat dari dalam Suma dan teman-teman yang ada di sini, itu hanya mencomot-comot pasal, mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya. Lalu kemudian melakukan framing bahwasanya ada kontradiksi yang dilakukan oleh Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus yang diimani oleh umat Oke, Kristen. saya tanggapi dulu, izin. Anda sudah berani menyimpulkan seperti itu, Anda sudah paham yang dibahasnya? Saya sangat paham karena Sangat itu Alkitab paham. saya. Baik, sangat paham gitu ya. Langsung aja ke Oke. poin, ke pembahasan. Oke. Sambil nunggu Gurunda akunnya ada ya. Oke, baik. Nah, coba di mana ketika Yang pertama saya tunjukkan ya. Oh, ini udah kembali Tadi Gurunda. Gurunda ya. Saya bilang aja lah Gurunda lah biar enak gitu. Tadi Gurunda Bang Suma bilang Maghrib teman-teman bahwasannya lanjut. Ambil alih dulu silakan. Oh, siap. Ya, waktunya laporan kita. Wajib sholat. Silakan di Makassar. Oh iya sholat. silakan. Oh ya udah. Ya, enggak apa-apa, Anda teruskan. Lanjut Off dulu ya, Bang, sama Ustadz. Silakan. Oh ya oke. Oke. Ini Gurunda udah gabung ya. Ya jadi yang tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 itu kan cerita tentang Saulus yang awalnya dia belum bertobat. Dia masih bernama Saulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 itu disebutkan namanya Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, nah perlu digarisbawahi bahwasannya di dalam Kisah Para Rasul tidak menyebutkan padang gurun. Yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 itu adalah perjalanan ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik ini apakah dia di padang gurun atau tidak itu tidak dijelaskan. Nah, tetapi poin penting di dalam Kisah Para Rasul 9 ini adalah bahwasannya dia bertemu seseorang atau sosok yang mana sosok itu sendiri mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang mau dianiaya atau yang sudah dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 di sana disebutkan. Saya baca dari ayat yang 3 ya. Sudah Kisah Para Rasul dipahami 9. Bang, sudah dipahami poinnya. Itu sering Oke. diulang-ulang. Oke, nah di Oke. situ pengakuan. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Yesusnya yang dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu sebagai Mesias, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Oke, baik Bang. Itu kalau yang saya lihat itu ada di beberapa Injil, salah satunya di dalam Injil Matius. Tetapi yang Abang maksudkan ini di dalam Injil mana? Kalau di dalam Injil berapa Matius tadi, pasal Bang, yang saya 24, kalau di dalam Matius pasal 24 itu berbunyi seperti ini ya Bang ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin Iya. mereka menyesatkan orang-orang pilihan Nah juga. itu akan menyesatkan. Ada Mesias Oke. palsu, ada nabi palsu. Nah sekarang Oke. Paulus kan seorang nabi dalam kekristenan. Nah, Iya. yang bertemu dengan Paulus mengaku sebagai Mesias. Ya kan? Nah, pesan Yesus Iya. sebelum dia terangkat, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, suruh percaya atau jangan percaya. Nah, kembali kepada konteks ya Bang ya, Loh, konteks lah pasal ini. Matius 24 Ya, ini ya. konteks. Iya, saya ya, di dalam konteks Matius pasal 24 itu Bang, dia diterangkan bahwasannya yang akan mengaku-ngaku sebagai Yesus atau mengaku-ngaku sebagai Kristus adalah mereka yang membawa kepada penyesatan. Ya iya. Sementara Ya, Yesus itu yang betul. bertemu nanti akan Iya, menyesatkan iya, banyak iya. orang, Bang. Betul. Nah, sementara yang memperkenalkan diri sebagai Yesus di padang gurun yang tadi disebutkan atau yang bertemu dengan
Saulus di perjalanan ke Damsyik itu, dia tidak menyesatkan. Di dalam ajaran Paulus tidak ada satupun yang Paulus bilang bahwa Loh. Yesus Kristus yang pernah tersalib di kayu salib itu, yang mati dan kemudian bangkit itu menyesatkan. Itu tidak pernah ada. Tidak ada satu pernyataan dari Paulus pun yang menyangkal atau bilang bahwa Yesus yang bertemu dengan dia itu Oke, telah menyesatkan. Itu oke, tidak ada, baik, Bang. baik. Kita bukti sekarang ya pembuktiannya. Ini, Oke, baik. itu kan menyesatkan. Contoh ketika membuka Efesus 2 nomor 15. Ya, Efesus 2. nomor 15. Ini yang noise siapa Bentar ya? Bang ya. Abang ada suara jangkrik atau dari saya nih? Sama Oten, Ustaz. Dari sama dari Oten. Bang Jar kayaknya. Iya, Oten. Dari dari Oten. Enggak Bang, saya sendiri di sini Bang. Enggak ada orang. Lah iya, ada orang. Oh, bukan orang ya. Efesus 2 nomor 15. Itu kan nggak ada lagi suara kayak jengkrit kan? Kayak Iya, jangkrit benar-benar. ada kan? Bang, dari Bang Anda Jar. noise-nya Bang, itu mic-nya ditutup hilang. Nah, itu pembuktian aja. Oke, Efesus 2 nomor 15. Di situ kan dikatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu ajaran siapa? Ajaran Mr. Paul. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan demikian? Tidak. Justru dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan meniadakan tapi menggenapinya. Nah, ini salah satu contoh aja. Ini salah satu contoh. Begitu Pak dipahaminya. Oke, saya bisa jawab ya Bang ya. Ya silakan Di dibilang dalam- Mr. Paulnya. Oke. saya garis bawahi dulu ya Bang ya. Kami tidak menyembah tidak menyembah Rasul Paulus. Kami mengakui Enggak ada yang nuduh. Enggak ada ajarannya yang nuduh dia, nyembah. Enggak ada. ajaran dia tentang Yesus Kristus yang sama dengan Yesus Kristus yang pernah hidup waktu itu. Nah, dikembali ke ayat tadi, ayat 15 itu, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dirinya sini adalah tentu menuju kepada Yesus Kristus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, begini Bang, kalau kita membaca kitab atau surat Efesus ini secara kontekstual, artinya melihat pada konteksnya, di sana ada jemaat Kristen yang sukunya itu asli Yahudi. Mereka masih percaya kepada Taurat dan menganggap bahwa hanya Taurat yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Iya, bang, jangan dijelaskan kemana-mana dulu, Itu kan pernyataan Paulus kan, seperti itu. Sementara Yesus berkata di Matius 5 nomor 17 sampai seterusnya, dia katakan bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Nah, bahkan kalau ada yang meniadakan satu iota pun, kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kalau meniadakan sebelum lenyap langit dan bumi, dia tidak akan masuk surga. Nah, tadi ada yang meniadakan. Kira-kira sinkron nggak dengan ajaran Yesus? Nah, ini salah satu pembuktian. Ya, saya jawab ya Bang ya. Konteks pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 15 itu membatalkan bukan berarti menghilangkan secara harafiah, tetapi membatalkan dalam pengertian memaknai hukum Taurat sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kan tadi saya bilang, jemaat Efesus ini ada orang Yahudi juga yang masih segala menganggap perintah dan ketentuannya. Iya, lihat Perintah kalimatnya. dan ketentuannya itu semua perintah dan dibatalkan. Ya, Abang lihat ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Kalau Abang baca dari sebelum dan sesudah ayat 15 ini, Abang akan lihat bahwa orang Yahudi Kristen di jemaat Efesus itu menganggap bahwa dengan menuruti hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang, Betul. iya, Rasul Paulus bilang, Itu ajaran Yesus
Bahkan dia katakan, karena itu siapa yang meniadakan dan seterusnya kan tadi ya, perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan ajaran Yesus. Satu Betul. titik pun dia katakan satu iota. Iota itu huruf iot, huruf Ibrani yang paling kecil kayak titik. Itu tidak boleh ditiadakan. Ajaran Yesusnya. Tapi tadi mengatakan dibatalkan semua itu. Nah itu Oke. perbedaannya sudah sangat jelas ya. Itu salah satu contoh. Tambah satu, Ustaz. Tambah satu Ya. di Galatia. Galatia Nah. 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan menurut si Paulus ini. Silakan. Saya udah bisa jawab. Silakan. Ya, Pak Ustadz dan Bunda. Kita angkat ini pertentangannya ya, kontradiksinya Iya, ya, siap. ajaran Mesias asli dengan Ya. Mesias palsu yang mendatangi Paulus. Oke, silakan. Coba kalau Ya. kau gini, coba kalau tunjukkan ajaran Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Coba. Ada. Coba Bang. Oke, saya jelaskan ya, Bunda ya, Pak Ustadz. Tadi kan Kalau kau kita jelaskan membahas. Bang, tolong kalau kau jelaskan jangan cuma congor. Ajukan dulu data. Kayak Ustadz tadi kan pakai data kemudian dijelaskan. Coba kasih data Iya. di mana. Kan tadi- kasih data Bang. Kan tadi saya sudah bilang tuh Bunda, kan dari tadi kita cuma membahas Efesus pasal 2 ayat 15, tetapi kita tidak membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lah saya sekarang menerangkan bahwasannya kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 2 itu, artinya sebelum ayat 15 dan sesudah Berubah ayat di 15. situ maknanya ya. Kalau dibaca semua berubah di situ ya. Di situ tidak dibatalkan ya. Kita akan tahu maksud Kata Paulus di situ di Efesus kan dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Artinya kalau dibaca Betul. semua tidak dibatalkan di situ ya, berubah ya. Berubah di situ tidak Betul, dibatalkan. Bun. Gitu. Jadi begini Bunda, di dalam pas ayat 15 itu, Lanjut Ustaz. saya belum bisa ngomong ya Bunda ya. Ya karena kau congor, gak ada data Bang. Kasih data deh. Itu kan tafsiranmu. Coba kasih data dulu. Apa Paulus itu tidak Gini. membatalkan? Bundaku yang membatalkan. terhormat, Bundaku yang terhormat begini ya. Kenapa sih kau ini kasih data? Kami di sini berdiskusi ilmiah pakai data, kau congor. Ayolah, tunjukkan di mana berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus. Kalau kau pinter, ayo. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, sementara Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Oke. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Bibelmu ini aneh-aneh kontradiksinya, wah parah. Silakan. Yaitu pembuktian dari masalah pengajaran. Makanya kembali kepada poin yang tadi, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu poinnya. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Ya contohnya seperti sekarang kita bahas. Ketika dia sudah menyesatkan banyak orang, artinya dia mengikuti Kristus yang palsu. Ketika dia mengikuti Kristus yang palsu, maka itulah yang akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kan gitu poinnya Bang. Makanya dari tadi sudah kita bahas tuh. Ketika Yesus berpesan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan berikutnya dari 22 sampai lagi ke bawah. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat. Akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Kalau Anda mau mendengarkan perkataan Yesus.
Kan gitu. Nah, ketika Yesus menubuatkan kalimat demikian, menubuatkan sebuah penyesat, seorang penyesat, maka itu harus dibuktikan. Katanya teman-teman Kristen percaya mau mendengarkan ajaran Yesus, pesan Yesus. Ketika Yesus berpesan demikian, itu harus dibuktikan. Ada nggak nih yang datang pakai nama Yesus? Ternyata ada gitu loh. Contohnya tadi, ketika seorang bernama Mr. Paul di padang gurun, ketika dia perjalanan ke Damsik, mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ, Babang, silakan buka mic-nya. Oke, baik Pak Ustadz. Bunda, saya jelaskan lagi ya. Untuk memahami Alkitab, kita tidak bisa sekedar mencomot tanpa melepas atau dengan melepaskan konteksnya begitu saja. Kalau kita hanya sekedar comot ayat dan kemudian membuat suatu garis linear, kita akan melihat bahwa benar ada kontradiksi antara Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membaca pasal ayat itu dengan melihat konteks, kita akan tahu bahwasannya tidak ada pertentangan di situ. Kata kunci kita berdebat hari ini adalah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus menggenapi, itu kan? Nah, tetapi konteks Tuhan Yesus bilang menggenapi dan konteks Rasul Paulus bilang membatalkan, itu konteksnya berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika saya memukul satu atau misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di katakanlah di Sulawesi dan pembunuhan di Bang, Pulau jangan Jawa nanti misalnya. nanti kena Bennett Oh ya, kalimat itu. Jangan ya maaf. nanti itu. Enggak gini aja, Siap, Bang. maaf. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda? Itu tentu dari terminologinya berbeda, Pak Ustadz. Secara Iya, terminologinya itu kedua kata menggenapi dengan membatalkan berbeda kan? tentu berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Yesus datang untuk menggenapi atau membatalkan? Yesus datang untuk menggenapi, tetapi Menggenapi. konteks Yesus bilang Paulus mengajarkan untuk menggenapi atau membatalkan? Paulus membatalkan, Nah, bilang ya membatalkan, sudah. tetapi membatalkannya dalam konteks mereka salah, umat Yahudi Kristen di jemaat Efesus salah memaknai. Mereka pikir bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang itu salah, itu batal, cara pemahaman itu batal. Karena dengan di dalam Yesus Kristus, makanya baca Bang. sebelum dan sesudah ayat 15 Pak Ustadz. Lo. Ayat kita baca, yaitu kalau itu ajaran Mr. Paul kan, saya bilang contoh, ketika Yesus di Matius 19 ditanya oleh seorang muda kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Allah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membini, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu semua dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Mana lagi? Jualah seluruh hartamu, ikutlah denganku. Bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Itu kata Yesus ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa ajaran hukum Taurat itu harus tetap dijalankan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu harus dijalankan. Coba, Anda tadi sepakat nggak bahwa Yesus mengajarkan contoh jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua dan sebagainya. Itu ajaran hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Saya Anda setuju? Begini Pak Ustadz, ini kan tadi kan saya sudah bilang Oh, berulang jadi kali Pak begini. Ustadz. Setiap orang Kristen yang membaca dan kemudian beriman sampai hari ini, itu mereka membaca Alkitab dengan melihat konteks Pak Ustadz. Tidak sekedar comot. Semuanya saya pakai konteks, Pak. Yang kita bahas sekarang, itu ada konteksnya. Ini sekarang lagi pembuktian loh, pembuktian. Coba sekarang begini, orang Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak? Orang Kristen menjalankan hukum Taurat Pak Ustadz, tetapi tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kemudian membuat kita selamat. Jadi Anda menjalankan hukum Sampai Taurat? hari ini Pak Ustadz dengar, Anda sampai hari menjalankan ini hukum Taurat? kita menjalankan hukum Taurat. Misalnya Begitu hukum Taurat kan banyaknya bilang apa? hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan ajaran hukum Taurat dan kita melakukan itu sampai sekarang. Tetapi kami tidak Itu hukum menganggap Taurat. bahwasannya dengan melakukan itu kami kemudian selamat. Tetapi yang membuat kami selamat adalah ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai salah satunya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Itu. Jadi Ya, kita itu melakukan bukan hukum Taurat. Syukran. Kita Itu melakukan ajaran hukum. Paulus tadi. Jadi begitu Pak Ustadz yang dimaksud Ya oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 itu selalu merujuk kepada Mr. Paulnya, bukan kepada ajaran Paulusnya. Makanya di situ kata Yesus, dia itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kan gitu. Ya buktinya sekarang selalu ngambil argumentasinya dari pernyataan orang lain, bukan dari Yesus. Makanya itulah Yesus, waspadalah terhadap penyesat, terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Iya. Dia akan mengadakan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang. Itu pesan Yesusnya seperti itu. Iya, tapi maksudnya Yesus di situ bukan untuk Rasul Paulus, Pak Ustadz, karena kalau Pak Ustadz baca ayat atau pasal yang Yesus berkata itu secara lengkap, di sana akan lihat bahwa ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa, ciri-ciri Kristus palsu itu seperti apa. Nah, Berseru ciri-ciri kepada itu, Yesus Tuhan. ciri-ciri itu itu tidak ya, kita buktikan. itu bukan Kita satu buktikan. itu bukan satu-satunya, itu bukan satu-satunya, Pak Ustadz. Katanya Itu bukan konteksnya. satu-satunya. Buka Iya, Matius betul. 7-nya. Itu Oke, kita buka ya Pak Ustadz ya, Buka. kita buka ya. Buka. Matius pasal berapa Pak Ustadz? Matius 7. Matius 7. Oke, Itu kan ayat terhadap nabi palsu dan pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. ayat Buka berapa Pak Ustadz? 20, 21, 22, 23. 23 itu pengusirannya, coba. Kita buktikan di sini. 20, oke, Ini poin saya baca pentingnya ya. di sini. Saya baca ya Pak Ustadz ya. Matius pasal 7 ayat Matius 21 7 sampai 23, boleh 22 ayat aja, Bu. Dari 21 22. dari saya baca dari 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Itu. Nah, Itu pengikut nabi palsu, betul? oke. Tapi Pengikut Pak nabi Ustadz lihat palsu, ayat betul? Enggak Betul. sepakati Pak dulu. Ustadz lihat. Betul. Nah, Tapi sekarang Pak Ustadz lihat ayat 23. Ayat 23 itu, Iya, betul. ayat Di 23. 23 itu, nah, Boleh. pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Mengenal, betul. enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah Rasul Paulus setelah dia menjadi rasul ya? Kalau sebelum dia jadi rasul itu dia pembuat kejahatan. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsik, apakah dia melakukan kejahatan? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Makanya tadi kata Yesusnya, dia itu seperti domba padahal serigala yang buas. Dia menyesatkan banyak orang. Sekarang ke pembuktian. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Satu poin tadi Anda setuju bahwa di sini pelakunya adalah Kristen. Anda setuju di situ? Loh, Enggak Pak Ustadz. yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, dan lain sebagainya itu Kristen atau bukan? Tidak seperti itu Pak Ustadz. Saat ini Pak Ustadz. Pak Ustadz Enggak, tahu? Kenapa jadi dibantah? Coba, kan di benar sini bahwa Yesus ada berkata, pelan-pelan. Yesus kan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelakunya Kristen atau bukan? tidak harus Kristen Pak Ustadz. Pak Ustadz Ini tahu? pelakunya Kristen. Loh, emang ada? Pak Ustadz- Emang ada agama Buddha Ada. gitu? Nah, Dia ini saya terangkan ya. bernubuat pakai Saya nama Yesus. Enggak harus nyebut agama lain. Kau tuduh. Pak Ustadz. Mereka kenal Yesus aja kagak. Nah, balik lagi Pak Ustadz, kata Yesus, pada waktu itulah Ini orang botol nih Ustaz, botol nih orang Ustaz. Buang aja ke got. Botol ini. Oh, ini lagi diulas, ini lagi di amplas dulu, Ayah Adi. Siapa tahu kan kebocoran. Saya udah bisa itu ngomong belum tertutupi. ini Pak Ustadz? Nah, Udah bisa ngomong ya, Pak enggak, di Ustadz, ya? situ yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Tidak harus orang itu Kristen Pak Ustadz. Kristen atau Tidak bukan? harus.
Tidak harus orang Kristen. Pakai nama Yesus. Pakai Iya, nama tidak Yesus. harus orang Kristen. Tidak harus Agama orang Kristen. mana yang bernubuat bermujizat yang pakai Nggak nama harus- Yesus selain Kristen? Nggak harus Enggak, agama lain. jawab dulu. Nggak harus. Jawab dulu. Loh, Tidak harus. lah iya, di luar Tidak, Kristen saya- agama apa? Bukan tidak terangkan ya. harus. Kenapa kau sulit kali Saya- jujur hidupnya? Enggak. Saya Agama terangkan. apa yang bernubuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus selain Kristen itu agama apa? Pak Ustadz, Jawab dulu. Tidak Jangan harus, berusaha tidak harus untuk beragama. menghindar dari fakta dan kebenaran. Pak Ustadz, ada banyak orang yang dia bukan orang Kristen, bukan beriman kepada Kristus, tetapi dia bisa menggunakan nama itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada banyak di dalam orang Kristen sendiri beribadah kepada. Memang Enggak, Saya jelaskan ya, jangan kau Pak Ustadz. paksakan Yang disebut- tuduhan yang tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Jangan dikukan. Pak Ustadz, Pertanyaan Yesus itu jangan dikaburkan. Pertanyaan saya sederhana, jangan dikaburkan. Kita bahas antara Kristen. bilang bahwa itu Kristen, tetapi Nah, berarti adalah memang Kristen, Mesias Kristen palsu. tidak. Oke, berarti Itu framingnya Kristen Pak tidak Ustadz. dikenal oleh Yesus. Berarti Kristen Wah, itu salah tidak lagi, dikenal kacau oleh lagi, Pak Yesus. Ustadz. Waduh, nggak bisa nambah. Iya, harus ini. Ya dihapus Susah satu aja Sat. Kasih saya satu Sat. Bentar, silakan yang lain dulu ya. Aku nggak paham. Iya, Coba izin cari dulu. Ustaz. Izin ya teman-teman. Bunda Rama izin dulu ya Bunda Rama ya. Boleh Ustaz? Oh, Ya. oke. Silakan. Saya dari kemarin kan diem tuh. Lanjut. Oke. Bang Jar, Siap bang. kenapa kok selalu menghindar dari pertanyaannya Ustadz Alif gitu loh? Padahal yang ditanya simple. Coba saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Kan tadi saya sudah bilang bang, tidak harus agama Kristen. Islam, B. Kristen, C. Pertanyaan Bang- Hindu, D. Pertanyaan Buddha. abang itu framing. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya Abang ulang itu lagi, mungkin framing. nggak kedengeran ya kan? Mungkin telinganya soak ini ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha. Pertanyaan abang itu framing. Saya ulang lagi nih, nggak kedengeran kayaknya teman-teman ya. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran kayaknya. Nggak kedengeran di dalam- nih. Nggak di dalam kedengeran ayat nih. itu Oke, saya sendiri, ulang lagi, saya Abang. ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Saya ulang nih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Ya, yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha, E. Ketawa mempermalukan diri sendiri, Bang. Yang mana? Ya kan? Kan Oh, tadi dia kita pilih yang E, berdiskusi. teman-teman. Kita Dia pilih yang berdiskusi E, berdasarkan ketawa dalil. mempermalukan diri sendiri. Ya memang harus begitu. Saya sepakat dengan Bang Jarjur. Sepakat saya. Kenapa? Nah. Karena ketika tidak ada jawaban lain, maka yang harus dilakukan ada apa? Ketawa. Tertawa untuk Bang. menutupi kebodohan. Betul itu. Saya kali ini sepakat dengan Abang. Sepakat. Coba saya tanya Bang Rostrum dulu. Bang Rostrum ini kan Kristen juga ya, Bang Rostrum ya. Kristen ya, Bang Rostrum ya. Ini saudara saya nih, Bang Rostrum. Monitor Bang. Masih monitor nggak ini? Abang, Sebentar. Monitor. Sebentar. Saya tanya Bang Rostrum dulu nih, Bang Rostrum sebagai seorang Kristen nih kan. Saya tanya nih Bang Rostrum. Yang menyebut sebagai sebutan Yesus Tuhan itu agamanya apa Bang Rostrum? Ya Kristen Katolik. Ah, tuh. Bang Jarjuir, sepakat nggak ada Kristen di situ? abang, saya jelaskan ya. Enggak, Memang orang saya nggak butuh Kristen. dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Saya nggak butuh dijelaskan kecuali kalau gini, Oke. Bang. Kecuali kalau gini, tolong jelaskan kepada saya. Ah, itu baru Anda jelaskan. Tapi saya di sini tidak ingin mendapatkan penjelasan dari Abang. Enggak.
Kecuali kalau jelaskan, nah baru Anda jelaskan. Sebutkan, baru Anda sebutkan. Tunjukkan, baru Anda tunjukkan. Saya di sini bertanya, simple. Pertanyaan saya simple. Agama apa yang menyebutkan Oke, saya jawab. sebagai Yesus adalah Tuhan? Agama apa? Agama Kristen, abangku. Ah, udah selesai. Berarti Anda mengakui yang menyebut Yesus Tuhan adalah Kristen. Ya memang seperti itu abangku faktanya. Ah ya Tetapi di dalam sudah, oke. ayat Saya tanya masih lagi, setuju. saya tanya lagi. Kemudian ada bernubuat demi namaku, bernubuat demi nama Yesus tuh. Dan bermukjizat Tidak harus Kristen, menggunakan Abang. dan bermukjizat demi, dengerin dulu. Dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Dengan nama Yesus, itu agamanya apa, Bang? Tidak harus Kristen abangku karena Enggak, konteks iya, kita saya bicara tanya, berdasarkan- iya, tapi saya kita tanya kan diskusi berdasarkan agamanya dalil. apa? Ya, saya tanya agamanya apa? Ada nggak orang Islam yang demi nama Yesus, ada nggak orang Islam? Abang pernah dengar nggak namanya Enggak, saya gereja tanya, setan? Ada Muslim. Pernah dengar nggak namanya gereja setan? Enggak, ada nggak orang Islam? Abang Coba saya tanya Pernah orang-orang nggak dengar Islam. namanya gereja setan? Saya Pernah nggak dengar tunggu, gereja Bang. setan? Tunggu bentar, Bang. Saya tanya teman-teman Muslim dulu. Ada nggak teman-teman Muslim di sini yang ketika berdoa menggunakan nama Yesus, ada nggak? Ya nggak ada lah. Nah tuh, nggak ada tuh di situ. Sekarang saya tanya Bang Jar. Bang Jar, apakah gerejanya Abang berdoa memanggil nama Yesus atau tidak? Tentu abangku. Ya oke, tepuk tangan. Berarti 2 sudah. Berarti Kristen ya Bang ya? Agama Kristen Kristen, ya? abangku, tetapi di Oke, dalam berarti yang nyahlah itu yang dimaksud itu, berarti yang dimaksud nyahlah itu tadi yang memanggil itu Yesus sebagai adalah Tuhan. Mesias palsu, adalah rasul-rasul palsu abangku. Apa sayang? Iya. Nah, udah ya Bang ya. Terima kasih ya udah diakui. Jadi Kristen teman-teman, menurut Bang Jarjur ternyata yang diusir Yesus, nyahlah. Aku tidak mengenal kalian semua, wahai pembuat kejahatan. Ternyata yang diusir Yesus adalah Kristen. Lanjut Ustadz Ali. Ya, mungkin udah diakui sama dia. Gurunda Udah sudah lanjut. monitor, kalau Gurunda sudah monitor, ini sudah di amplas kasar, mungkin persiapan untuk tahap berikutnya, pengelasan. Pengelasan Ustadz, Bang Zuma, langsung dilas. Ini mau las besi atau las diral Gurunda? Otaknya mau dilas. Las karbit dulu katanya. Lagi istirahat kayak Gurunda. Mungkin makan. Ya, susah kali jujurnya dari tadi. Akhirnya sekarang mengakui. Nah, ketika Yesus berkata nih, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sementara nih, mereka pelakunya bernubuat, bermujizat. Kan ada tuh mujizat dilakukan, menyembuhkan orang. Banyak tuh, bahkan kemarin saya lihat di bandara juga ada tuh, lagi lewat kan, dia katanya bermujizat dalam nama Yesus, jeder kan gitu kan. Nah, Yesus tidak kenal, tapi mereka menganggapnya itu Yesus yang membantu. Sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu siapa? Mesias palsu, alias sibilisisis kan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Justru dikatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau dikatakan pembuat kejahatan, berarti mereka berkongkaunya dengan sibilis. Dan di dalam Matius pasal 7 itu Pak Ustadz, itu menerangkan itu bahwa benar ada Mesias-Mesias palsu yang berbuat atas nama Yesus. Karena namanya Yesus itu punya kuasa sampai orang yang tidak beriman pada dia pun itu bisa menggunakan nama Yesus. Jangan salah, di dalam Alkitab itu bilang bahwa iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak Ustaz. Iblis Saya kasih membantu tunjuk ya. nggak? Saya Iblis membantu orang berbuat jahat nggak iblis? Iblis tentu akan membantu. nggak? Nah, Iblis tentu akan membantu orang melakukan kejahatan, ketika Pak Ustaz. Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, berarti yang membantu siapa di situ? Ayo. Ustadz Alif izin sebentar bisa. Siap. Terguncang dia. Bang Jar, hati-hati Bang Jar, nanti keputar sendiri loh. Itu jawabannya. Coba mungkin pakai ayat yang lain aja. Ini saya ngasih masukan. Iya, Terima hati-hati kasih. Bang. Di sini Lanjut, orangnya lanjut. orangnya di sini pengelas semua di sini. Aman. Ini las kapal Aman. semua ini orangnya. Hati-hati, bukan cuma Pak las Ustadz. motor ini, las kapal ini semuanya ini. Pak Ustadz, saudara-saudara saya tuh kandung banyak yang Muslim Pak Ustadz, jadi santai aja kok, aman-aman. Iman saya terjaga Pak Ustadz.
Saya malah suka diskusi Ya. kayak gini Pak Ustadz. Ya harus ada contoh karena di dalam keluarga Nabi Nuh pun ada satu yang jadi contoh yang tidak mau mengikutinya jejaknya menjadi orang beriman. Jadi oke lah, aman aja. Nah kembali kepada poin yang tadi bahwa kalau si iblis juga bisa membantu orang, terutama menyesatkan orang kan gitu kan, dia melakukan perbuatan ketika keajaiban, mujizat, bahkan dia memang penguasa. Nah sementara Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus merasa tidak mengenal orang yang bernubuat, bermujizat, nyembuhin orang pakai nama Yesus, berarti pakai Yesus yang mana? Kan gitu. Nah, kita lihat kisi-kisinya dari sebelumnya. Yesus sudah mewanti-wanti, ada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Ya penyesat. Siapa penyesat? Si iblis. Nah, kalau kalian tidak dikenal oleh Yesus, berarti pertanyaan, loh, kemarin yang bantu saya siapa ketika saya menyembuhkan orang, ternyata orang itu sembuh? Kan gitu. Sementara Yesus asli mengatakan tidak kenal. Oh, berarti itulah si iblis. Begitu, Bang. Itu menyesatkan, itu tandanya menurut Yesus, bukan menurut saya. Kecuali Anda mau membantah pernyataan Yesus, silahkan. Karena memang sejauh ini ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebisa mungkin pernyataan Yesus itu ditutupi, oknum lain diangkat. Itu biasanya. Jadi yang jelas Pak Ustadz, penyesat itu bukan Rasul Paulus Pak Ustadz, karena Paulus tidak melakukan kejahatan. Kalau sebelum dia jadi Paulus, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, itu baru dia lakukan kejahatan. Dia membunuh, dia menyiksa. Tapi Lah Anda setelah sendiri, Anda sendiri Tapi yang setelah- mengkonfirmasi. Tapi setelah dia jadi Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Ya perjalanan karena Damsyik Anda itu, sudah disesatkan, makanya ngomong begitu. Tidak, Bunda. saudara. Coba-coba Tidak, Bang, Bunda. izin Ustadzku, coba Bang. Iya, Bunda iya, belum silakan, monitor ya? Bunda. Oke. Bang, coba lihat tuh. Ketika perjalanan ke Antioquia, tujuannya kan untuk membantai para pengikut Yesus kan. Nah, di Betul, sinilah Bunda. dia mulai membuat sebuah drama ya. Drama ini pengakuan dia ketemu dengan Kristus atau Yesus di perjalanan ke Damsyik itu dikonfirmasi atau ditulis dikisahkan oleh Lukas. Lukas, siapa ini Lukas? Lukas ini orang Yunani, sahabat dekat, tabib pribadinya si Paulus, karena Paulus ini mengidap penyakit kan, sebuah penyakit, tabib pribadinya. Jadi yang mengisahkan pertemuan Paulus ini yang katanya dengan Yesus nih si Lukas. Yang mengisahkan di kisah para rasul ini Lukas, yang mengatakan bahwa Imam Ananias menumpangkan tangan di atas Paulus bablas segala macam, ini si Lukas. Ya, murid-murid Yesus tidak pernah mengkonfirmasi. Lukas ini orang Yunani. Inilah yang mengisahkan awal pengakuan Yesus dengan ajaran penyesatannya ini, yaitu Kristen ketika setahun mengajar di Antioquia, mulailah dia menyebut muridnya ini Kristen. Nah, inilah cikal bakal ajarannya, buahnya ini adalah kalian semua ini oten-oten. Ya, kenapa? Cara mendeteksi gampang. Ajaran Paulus ya dengan ajaran Yesus anak Maria itu berbeda, kontradiksi. Seperti tadi disampaikan Ustadz, cuma kau malu aja mengakuinya Bang. Ya, awal cikal bakal Paulus membuat sekte Kristen ini, yaitu perjalanan ke Antioquia, ngaku-ngaku ketemu Yesus. Yesus siapa dulu? Yaitu Yesus palsu. Waspadalah, itu peringatan si Paulus, si Yesus. Wanti-wanti Yesus sudah ya. Ketika dia sebelum terangkat. Betul, ketika Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini, datanglah si Paulus ini dengan dramanya itu yang katanya ketemu. Padahal itu yang mendatanginya Kristus palsu. 13 surat-suratnya itu dikisahkan oleh dirinya tanpa campur tangan murid-murid Yesus asli. Ya toh, yang mengklaim dirinya rasul itu dia sendiri. Cuma dua nih yang mengklaim menuliskan tentang kerasulannya, Lukas dengan Paulus itu sendiri. Lukaslah yang berperan penting mengangkat si Paulus ini untuk menjadi rasul. Paulus sendiri mengklaim kerasulannya, murid-murid asli Yesus enggak pernah. Lukas orang Yunani. Nah, gitu Bang ya. Pengakuannya aneh-aneh di dalam Bible itu pengakuannya. Aku memang bukan rasul bagi mereka, tapi aku rasul bagi kalian, dan itu sudah dimateraikan. Jadi memang Paulus itu rasul bagi Karisteng.
Karena Pauluslah yang menelurkan ajaran Kristen ini kerjasama dengan si Lukas. Pertemuannya, pengakuannya, tulisan si Lukas ini di Kisah Para Rasul, inilah buah dari Sudah bisa kalian, ini menanggapi, adalah Bunda? buah dari pengajarannya. Tolong kalau kau menanggapi kasih data ya, bantah dengan data. Kalau tidak kau mute. Saya pakai data-data. Kalau kau minta data-data itu tadi aku sampaikan, aku kasih. Bahwa hanya Paulus sendiri yang mengklaim tentang kerasulannya. Sama dengan Lukas. Karena dia sahabat ya, teman dekat, tabib pribadinya. Orang Yunani, silakan. Oke, baik Bunda. Jadi betul, saya mengakui bahwa ada pengakuan Rasul Paulus bahwasanya dia adalah rasul atas jemaat-jemaat yang dia dirikan. Jadi contoh, Pak Ustadz mendakwa di satu kampung, kemudian kampung itu menaruh pengharapan atau pengertian mereka tentang keislaman berdasarkan pendapat-pendapat dari Pak Ustadz. Nah, mereka akan menuruti perintah-perintah Pak Ustadz. Artinya Paulus juga dalam konteks seperti itu karena dia sudah mendirikan jemaat-jemaat itu, sehingga dia bilang ini loh saya yang sudah membuat kamu mengenal Kristus dan kemudian kamu sudah beribadah dan bergereja atas nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Yunani, seperti itu. Nah, tetapi dia tidak dalam konteks kemudian memberitakan Yesus Kristus yang lain dari yang sebelum dia. Begitu Bunda. Jadi Loh, kalau di dalam Bibelmu Paulus mengaku dia rasul bagi orang di luar Bani Israel, untuk orang-orang berkulub. Nah, untuk Betul, kalian Bunda. itu si Paulus. Tapi kalau Petrus murid Yesus ya, itu untuk orang-orang Yahudi yang sunat, yang dikerat kulit khatamnya. Itu dihasilkan dari konsili Yerusalem ya. Mereka di situ berselisih karena nggak sesuai ajaran yang dibawa si Paulus ini dari Kristus penyesat. Dia mau menggabungkan dengan ajaran Yesus asli, enggak, ditolak oleh murid-murid Yesus. Maka diadakan konsili Yerusalem. Mereka di situ sepakat, oke, si Paulus yang penyesat ini, kau menyebarkan ajaranmu itu kepada orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Makanya surat-suratnya itu dialamatkan ke Roma, karena di sana itu orang-orang pemakan babi dan berkulub, laku, laris manis. Kenapa sekarang pusat Kristen ada di Roma, Italia? Kenapa? Ya karena itu cocok ajarannya di sana. Di Yerusalem sana, mana ada pusat Kristen di Yerusalem? Enggak diterima bro, salib diludahi. Enggak diterima itu ajaran si Paulus. Karena itu ajaran Bunda. penyesat. Itu fakta ya, kita lihat sekarang. Iya, betul Bunda. Saya juga sempat lihat beberapa video bahwa salib Kristen, ada arak-arakan orang Kristen di Yerusalem itu diludahi. Bahkan ada beberapa penginjil kami itu dipukul. Nah, artinya Bunda, ajaran yang dibawa oleh Paulus yang diprakarsai oleh Kristus palsu ini enggak berkesesuaian dengan ajaran Yesus anak Maria dan yang diteruskan oleh ke-12 muridnya. Ingat, ketika Yudas berkhianat dan diceritakan sudah tidak ada di bumi ini kan, diadakanlah pemilihan menggantikan Yudas. Kenapa? Kalau memang ajaran si Paulus ini benar, kalau Paulus ini orang benar, harusnya pilihan untuk mengganti Yudas itu jatuh kepada Paulus. Karena pengakuannya di dalam Bible, dia terpilih sejak dalam kandungan. Kenapa dia tidak terpilih jadi murid Yesus? Dan kenapa ketika diadakan pemilihan pengganti Yudas, dia tidak dipilih, malah jatuh pilihan kepada Matias. Itu bukti bahwa ajaran Paulus ini dari Kristus penyesat itu. Oke, kecuali kau bisa membuktikan ajaran Paulus dengan Yesus berkesesuaian dan ajaran si Paulus diterima oleh murid-murid Yesus. Fakta di lapangan tertolak, makanya surat-suratnya ditujukan kepada jemaatnya di Roma segala macam. Berkembanglah pusat Kristen Katolik di Roma Yunani. Datang di abad 16 Protestan protes, jadilah kalian Kristen oleh Martin Luther. Oke, jadi Paulus dengan Yesus nggak ada nyambungnya ajarannya. Yesus anak Maria dengan Paulus yang buahnya ini kalian semua itu nggak nyambung bro, bertentangan. Makanya kalian itu makan segalanya. Karena apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Padahal kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang menggenapinya. Oke? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Si Paulus penyesat. Inilah kalian oten-oten buahnya itu.
dari si penyesat Paulus. Belum paham ya? Enggak apa-apa kau tertawa bang. Tapi itu fakta Bunda. data di Bible. Itu data Bunda. di Bible-mu loh. Bunda kalau Google atau buka YouTube itu ada sampai hari ini tuh ada orang Kristen, bahkan ada gereja Kristen di Yerusalem. Ya Per hari itulah ini. hasil dari ajaran si Paulus. Ya kalau memang Kristen itu benar berkesesuaian dengan ajaran Yesus di sana dengan kematian mati terkutuk itu, ya tentu Kristen berkembang di Yerusalem sana kan. Bahkan di Yerusalem di Israel sana banyakan Islam bro, banyakan Ya. Islam daripada Kristen. Nggak apa-apa Bunda. Yang jelas Ya. di Yerusalem orang Yahudi itu ada juga yang Kristen hari ini. Dan surat Paulus Jadi kalian pada itu dan kalian itu adalah buah dari pengajaran sesat Mesias tidak palsu, Bunda. Kristus palsu. Ya itu menurut Kan Bunda. buahnya, Tapi- dari buahnya lah kita melihat. Buahnya, apa kau berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Coba. Yesus sujud berdoa. Dengar. Yesus sujud berdoa. Yesus membasuh kaki, membasuh tangan, membuka kasut, masuk bait suci. Kalian kan selonong boy pakai sendal. Ya toh? Kalian mana ada berwuduk segala membasuh apa segala macam. Masuk aja ke gerejamu kan. Yesus Bunda sujud coba- berdoa. Dengar, ini fakta di lapangan. Yesus sujud berdoa. Kalian joget-joget di gereja, aku tengok. Ya kan? Nyanyi-nyanyi. Yesus dikafani. Kalian pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Apa kalian ikuti dari Yesus? Ada pengajaran Yesus seperti yang kalian lakukan sekarang? Enggak ada, itulah makanya kalian itu adalah buah dari penyesat itu. Ajaran Kristus palsu, itulah kalian. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kok ketawa bang? Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Kami hanya menyampaikan data di Bible. Kami menyampaikan tanpa dogma doktrin. Tapi kalian ya, Iya, Bunda. sudah tertanam dogma doktrin di kepalamu bang. Ya, Bunda pernah dengarkan ada apa namanya? Saya lupa ya, apakah itu ayat Al-Quran atau apa yang bilang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu nggak kapan itu datangnya, turunnya itu asbabun nuzulnya itu ayat? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, Itu bukan untuk karesteng. Bukan untuk karesteng. Itu di Tapi- zaman jahiliyah dulu kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk berdamai. Oke. Hari ini bolehlah aku sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Kata Rasulullah, oh no, nggak begitu caranya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi sekarang karena kalian yang ngerecokin duluan, tengoklah ya saudara, Buddha, Hindu, kami nggak ada masalah. Konghucu, apapun itu mereka nggak ada masalah. Karena mereka tidak mengorek-ngorek kami. Kalian coba tengok Biblemu itu. Berseliuran tuh ayat di, apa namanya ya istilah-istilah Al-Quran kami dalam Biblemu. Kalian dengan misionaris kalian menyamar-nyamar memakai istilah-istilah Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Itu ada bukti semua. Kalian tuh menjelek-jelekkan. Iya, kan kalian menyenggol. Kalau kau tidak mau disenggol, tidak mau dibahas biblos, mau dikuliti Biblemu habis-habisan, jangan lagi kau pakai istilah-istilah Al-Quran kami. Jangan lagi hentikan misionarisme itu untuk mengkristenkan saudara-saudara kami. Kalau masih ada misionarisme menipu-nipu dengan amanat agung di Matius 28, pergi jadikan semua bangsa muridku baptis bla bla bla, kami tidak akan berhenti bersuara. Karena kalian itu berusaha mengkristenkan saudara kami. Kami nggak akan diem, oke? Kau masuk Saya udah lakum bisa- dinukum waliyadim. Saya udah bisa Nyambung, ngomong bro. Bunda. Atau mungkin begini Bunda ya, iya Bang Jar boleh bicara ya. Atau mungkin begini, saya izin kembangkan kalimatnya. Silakan Ustaz. Berarti untuk Kristen agama Kristen, untuk Yesus agama Yesus gitu ya. Kita pisahkan, kita bedakan. Karena dari tadi kita bahas apa dalil tentang pengajaran Yesus, sementara kan Anda ngambil pembelaan dari ajaran Paulus kan gitu. Gimana? Tidak Pak Ustadz. Ajaran Rasul Paulus dan Yesus itu sama. Coba saya Tidak tanya, ada pertentangan. Yesus itu Kristen atau Judaism? Kalau Coba. kalau Pak Ustadz mau tanya bahwa sukunya Yesus, ya dia adalah suku Bukan. Yahudi.
Dia lahir Yes. dari kandungan seorang Yahudi. Kan saya bukan Tetapi nanya apakah- suku. Yudaism itu kan berkaitan dengan pemahaman, keyakinan, keimanan. Yesus kan berkata, itu- sang kamu ini aku penyamun, sehingga kebentungan padahal aku setiap hari berada di bait Allah mengajar. Nah, Yesus mengajarkan apa? Bangsa Yahudi itu. Berarti Yesus Yudaism kan? Bener nggak? Coba Pak Ustadz Bener buka nggak? asal buka literatur tentang asal usul Yudaisme, Pak Ustadz. Yudaisme itu bukan sekedar pemahaman, Yudaisme itu juga suatu agama, Pak Ustadz. Lah iya, makanya saya tadi tanya kan, kalau Yesus kan Yudaisme kan, Yudaism karena apa? Pengajarannya pertama dia mengajar di Bait Allah, Baitullah kan gitu. Pengajaran Yesus bukan di gereja, itu pertama. Dan yang diajarkan muridnya adalah juga bangsa Yahudi atau Yudaism juga pahamnya. Ketika dia mengutip kitabnya juga kitab Nabi Musa. Yaitu ketika ditanya tentang ketuhanan, prinsip hukum terutama, dia jawab mengutip apa? Kitabnya Nabi Musa. Yaitu di Markus 12 nomor 28 sampai 30 sampai 32 34. Ketika ditanya tentang ketuhanan oleh ahli Taurat, dia pahamnya Yudaism. Kenapa? Karena dia mengutip kitab Ulangan, kitabnya Nabi Musa, bahwa Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Dia mengajar di Bait Allah, di Betel, di tempat ibadahnya Yahudi, pelajarannya juga kitab Yahudi, dan dia mengutip kitabnya juga bangsa Yahudi. Berarti Yesus Yudaism kan? Nah, itu ajaran Yesus. Kalau Kristen kan beda. Tempat ibadahnya gereja, ada patung-patungnya pula, dan mengajarkan Yesus Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan Elohim Tuhannya Nabi Musa yang Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, itu bedanya. Jadi, untuk Yesus agama Yesus, untuk Kristen agama Kristen. Kristen menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Tuhannya Nabi Musa. Nah, itu perbedaannya, Bang. Saya udah bisa ngomong, Pak Ustadz. Oh, Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, izin habis ini saya yang mau ngelas yang Ya, sudah silakan mengalami Kang Dito, kasih kesempatan Bang Jar dulu mungkin dari Ya, tadi katanya ya. dia. Soalnya tadi kelihatan oksigennya udah nipis, makanya dikasih kesempatan untuk diam tarik napas. Silakan, Bang. Ya, silakan. Oke, Pak. Siap, hormat Pak Ustadz. Jadi, Pak Ustadz, kalau Yudaisme itu mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bagi mereka Yesus itu suatu pengkhianat. Tetapi bahwa Yesus itu lahir di dalam suku dan dia mempraktekkan budaya Yahudi, iya, buktinya dia disunat. Sunat itu adalah budaya Yahudi. bentar. Tapi kalau saat ini Gimana Tapi bangsa kalau saat- Yahudi mau tadi Pak Ustadz menuhankan dia ngomong, saya orang tiap diam. Iya, sebentar sedikit habis ini kan lanjut. Bagaimana orang Yahudi mau menuhankan dia, orang tiap hari dia di tempat ibadah nyembah Tuhannya orang Yahudi, gimana sih? Jangan dibalik-balik pikirannya. Teman sekerjaan, teman seperjuangan, teman sepondok, teman ngaji, teman ngajar, masa mau dituhanin? Ya nggak mungkin lah. Kan dia setiap hari ngajar di sana. Abang ini lucu kali. Udah kok, cuman gitu doang, merajuknya nggak usah kelamaan, Bang. Suka kali ya memaksakan Yesus jadi Tuhan, padahal Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Heran saya ini. Nah, Bang siapa nih? Abdi Apa tadi barusan bilang Yesus bukan- nama saya apa? Apa nama saya? Ayo. Abang Ayo, lihat, apa? Abang lihat tadi di dalam Enggak, nama Kisah saya Para siapa Rasul. dulu? Nama saya siapa dulu? Siapa nama saya? Ayo. Diava ya. Ngarang aja, ayo dibaca ayo. Ya, Ayo. oke Abang. Di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita bahas itu, Bangku. Enggak, baca dulu nama saya. Ini kita mau bahas. Bang, ini kita mau bahas nama Abang atau bahas dalil-dalil di dalam Nah, yang jadi kitab, masalah Bangku? nama saya menggunakan original teks kitab Anda dan Anda nggak bisa baca, itu hebatnya ya. Lanjut. Oke, Ali Ardi, Afwan, tadi sempat Kang Dito izin mau speak up, Afwan. Oh, Nggak enak. sorry. Nggak jadi. Iya. Aku baru mungkin monitor tadi saya. Kang Sorry. Dito. Ya lanjut Kang Iya, Dito. iya. Sorry. Bang Afwan, ya. Ardiana. Ardianan dasmu. Ardianan dasmu. Ngarang aja. Oke, saya Katanya minta nggak izin boleh dulu, emosi, Pak Jar. ada bilang das. Ya, Pak Jar, saya tadi menyimak Anda sangat bertahan sekali dengan keyakinan dan keimanan Anda. Dan lucunya, Anda paham tentang dalil surah Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda tidak melihat celah bahwa menurut kalian Allah itu ada dikatakan roh Allah yang kalian sebutkan. Di kami Allah Subhanahu wa taala itu dalil kami adalah laisa kamitslihi syai'
tidak menyerupai apapun, tidak serupa dengan makhluknya. Roh itu ciptaan. Anda mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi Anda lupa ALLAH itu nama Tuhan kami umat muslim. Yang kemudian ada di dalam Bible Anda mungkin baca ya, Allah itu roh, ada roh Allah. Saya langsung coba las secara barbar ya sedikit ya. Tolong Anda konfirmasi. Kalau Tuhan itu yang Anda katakan Allah itu roh, iblis juga roh. Roh Kudus itu Tuhan Anda. Yang Anda tuliskan roh Allah. Roh Allah bagi orang yang membaca Bible Anda. Orang Muslim. Roh itu ciptaan. Tetapi di dalam Bible Anda tertulis roh Allah. Dibaca oleh orang Muslim, roh Allah. Allah itu roh. Terus ada gambaran Wahyu 5 nomor 6, bertanduk 7, bermata 7. Gambaran Allah kami. Bagaimana sakit hatinya kami orang Islam, ya, melihat Allah, roh Allah, 7 roh Allah. Bayangkan. Tetapi kalau Anda mau saya mirroring, kalau Tuhan yang Anda artikan itu Allah itu roh, iblis itu roh juga enggak? Coba dijawab. Bagi Anda roh jahat itu iblis atau bukan? Ini Bang, saya itu sebenarnya bingung. Saya mau jawab nggak apa-apa, Ustadz diikutin saja. Maaf, atau jangan terpengaruh sama intonasi saya. Saya cuma ingin Aman, langsung Bang, proses aman. pengelasan ini Bang. Anda ikuti ya. Ini ahlinya. Kalau guru saya Abang Dazuma mungkin lebih barbar lagi ya. Siap Bang, Jadi, hormat. Kalau Tuhan itu roh Kudus itu Tuhan ya. Tuhan itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan iblis? Silakan jawab. Gini Bang, sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ini ada sekian banyak orang di sini. Kasih pertanyaan ke saya. Saya itu mau jawab yang mana gitu loh. Loh, Tadi sekarang Pak lagi Ustadz sesi nanya. gini. Terus Bang Ardian nanya. Nggak ada, jangan. mas saya udah tuntas. Kan sudah selesai semua Bang. Inilah metode bagaimana pengelasan kami. Anda mengais-ngais surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Betul? Jadi gini Betul? Bang, ayat itu saya tahu dari beberapa teman saya yang akademisi Muslim. Kami sering berdiskusi, sering berdebat bahkan Ya, lebih karena barbar dari mungkin abang-abang mereka di sini. tidak sepaham kami yang ada Bahkan- di Apologet Islam Indonesia. Mereka Letak bahkan kami ada lebih karena ada nama Allah di dalam Bible Anda. Ternyata Jadi- ada roh Allah. Tolong ikutin saya Bang, nggak usah kemana-mana. Proses pengobatan ini memang agak pahit, agak sulit ya. Karena ini merujuk kepada Roh Kudus Anda. Menghujat Yesus, menghujat Bapa nggak ada sebanding. Tapi di sini ada tulisan Roh Kudus dengan roh jahat. Roh Kudus itu Tuhan, roh jahat itu iblis. Apakah keduanya adalah roh? karena dari tadi menyinggung tentang dalil, saya tanya, dalil abang ngomong itu di mana di dalam Alkitab ya Bang ya? Tolong jangan pertahankan kerobekan akal Anda di sini, Bang. Kita pengen begini loh, Bang. Ya, Anda kan sudah lama di sini, saya menyimak. Bahkan tidak tuh ada kata-kata yang frontal. Tapi begitu saya masuk, Anda harus ikutin bagaimana umat Muslim. Ini ngelihatnya dari persepsi Muslim ya. Kalau diyakini oleh orang-orang Kristen, Allah itu roh. Iblis itu juga roh. Abangku, kalau Ya. abang sudah ngomong kemudian dengan menggunakan perspektif Islam, saya akui saya nyerah. Karena saya tidak mendalami agama abang. Yang saya tahu dari beberapa teman saya ketika kita berdiskusi Islam, ada satu kata kunci yang membuat kita itu hidup damai sesama Oke, umat manusia. baik. Adalah lakum dinukum waliyadin itu tadi Bang. Ya, itu dalam Makanya kehidupan bermasyarakat kami sudah mengerti. Kami mayoritas di Indonesia tidak pernah ada gesekan ya, kecuali di Siap, Colek, Abangku. gitu kan. Yang sekarang dari perspektif Kristen. Tuhan itu roh, betul? Kalau dalam pengertian Rob itu adalah Tuhan, adalah seorang pemimpin, tentu iya Bang. Jadi Tuhan itu roh. Tentu
Tuhan Yesus. Kan kita di dalam Kisah Para Rasul 9 itu tadi, Rasul Paulus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari Jadi jelas perspektif Yesus Kristus itu teologi, adalah Tuhan. dari teologis, firman adalah Elohim. Di situ diterjemahkan Allah. Allah itu roh atau bukan? Dalam beberapa literatur di dalam Alkitab pun menyebutkan bahwa ada penyebutan Tuhan Allah. Oke, saya langsung ambil poinnya. Roh Kudus itu Tuhan bukan? Terus terang ya Bang ya, pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam Kristen sendiri, terutama akademisi Kristen, itu kalau dalam istilahnya biasa teolog Kristen, itu masih debatable. Oke, Siapakah izin sosok sebentar Roh Kudus sebelum ini? Kang Dito tanggapi, Kang Dito tolong pekerjaannya dituntaskan dengan segera ngelasnya karena kita sekitar WIB itu kurang lebih berapa ya? 15 menit lagi masuk maghrib. Siap, siap Pak Ketum. Oh, aku udah maghrib di sini Ustaz Talib. Udah Udah Bisa selesai ditinggal, sholat Atau maghrib udah di sini. waktunya Bisa sholat ditinggal ini Bang, berarti atau masih nanti. bisa lanjut Bang? Atau Oh, kita off maksudnya dulu? Ustaz Talib mau ninggal? Iya, Ini maksudnya nanti pasiennya- kalau aku sholat maghrib aman ya? Oh, aman Aman, Ustaz. aman. Kan saya moderator di sini. Oh. Nanti saya turunkan semuanya Ustaz. Oh iya, oke kalau gitu aman. Siap, Ya, Bang. Ya lanjut. Pasien Kalau di yang sini udah- nggak boleh ikut bersuara. Nanti bius habis, waduh bisa bercerai Siap, kemana-mana siap. nanti palanya. Sabar dulu, ya. Perspektif Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi yang disucikan. Bahkan mengujak Roh Kudus itu dikatakan tidak diperkenankan. Yang saya mau lakukan justru pengelasan yang paling mendalam di sini. Roh Kudus di situ ada kata roh. Roh jahat itu juga ada roh. Kalau Roh Kudus ini pribadi Tuhan, roh jahat ini pribadi iblis. Sepakat? Sepakat Bang. Jadi kalau Tuhan Anda roh, iblis ini juga roh. Pertanyaan saya, gunakan rasional, berpikir secara cermat. Tuhan Anda yang roh dengan iblis yang roh sama atau beda? Tentu berbeda Bang. Iya, meleset ternyata las-lasan saya. Aduh, memang sudah robek jadi lalat ini, udah dirubung lalat, sudah berserak. Udah berserak. Udah saya kembalikan lagi buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, jangan mengalami kejadian yang sama ya. Otak kalau sudah berserak, maka kalau sudah roh dengan roh dibilang katanya tidak sama. Ini pemandangannya sudah kabur ya, akibat dari banyaknya lalat-lalat besar di sini. Izin saya juga nyimak azan. Waktunya sholat Jazakallah khair. Bangku. Ya. Bang Jar yang jujur kalau diskusi itu jangan kayak gitu Bang. Hormat, Baik. Abang. Bukan apa-apa, kita di sini semuanya dari tadi menghormati Abang. Buktinya apa? Abang nggak ditendang dari tadi di sini, ya kan? Siap. Ya maksudnya kalau diskusi yang jujur lah. Ya roh sama roh ya sama-sama roh lah. Gimana sih? Berbeda Bangku, di dalam Alkitab itu berbeda antara roh iblis dan roh setan, roh Tuhan itu berbeda. Iya tapi Kalau sama-sama di dalam- roh kan? Di dalam Ya, Iya tapi Aki, sama-sama saudaraku. roh kan? Aki saudaraku Ardiansa. Iya iya iya. Bunda, kalau Silakan. hakikatnya roh itu menjadi eksistensi. Roh itu itu adalah banyak. hakikat. kalau Hakikatnya roh. Tuhan dan iblis ternyata hakikatnya roh. Itu gimana definisinya? Silakan. Abang. Nggak, gini, nanti diplesetkan lagi Kang Dito. Diplesetkan gini, roh itu bukan hakikat, ke situ nanti arahnya tuh. saya jelaskan ya Kang Nah kan? Sabar, Dibilangin. itu sama Bang Ardian. Kalau berbicara mengenai terminologi roh, artinya dia dilepaskan dari pengertian roh baik atau roh buruk, roh setan atau roh Tuhan. Itu dari segi terminologi itu adalah sama-sama roh. Tetapi yang membedakan roh yang Tuhan Yesus dengan rohnya iblis itu berbeda. Bahkan di dalam cerita Alkitab diceritakan bahwa iblis itu sebenarnya adalah malaikat terang. Artinya Oke, secara definisi roh itu apa? entitas, Definisi roh itu apa? Definisi roh secara terminologi. Anda tadi menyangkut terminologi baik. Tolong jangan keluar dari terminologi bahasa Indonesia.
sekali lagi, tolong jangan pernah keluar dari terminologi bahasa Indonesia. Kasih tahu saya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terminologi roh itu apa? Kalau abang Jangan menurut bertanya- saya ya, jangan menurut saya. Jangan menurut saya. Ini saya mau jawab bang, saya mau jawab. Iya. Iya, jangan menurut Kenapa? Anda. Jangan menurut Anda, iya, jangan saya mau menurut jawab saya. ini, Menurut abangku. terminologi ya, silakan. Abangku, ini kan saya mau jawab. Iya. Kan tadi abang bilang bahwa coba jelaskan pengertian roh bukan menurut siapa-siapa, tetapi menurut bahasa Indonesia. Kalau bilang roh bahasa Indonesia, maka kita tentu akan merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia. Oke, silakan. Sepakat ya? Silakan. Silakan bacakan. Jangan dikurangi satu huruf pun ya. Aduh, dia nggak hafal ternyata teman-teman. Baru mau ngetik sekarang. Berarti dari tadi ente nggak ngerti apa itu roh. Masalah. Kan tak pikir nanti- hafal lu. Karena begini abangku, nanti kalau salah ini diplesetkan, kemudian dipotong-potong. Ya berarti Kan kesimpulannya jadi- dari tadi Anda ngomong soal roh, ternyata nggak paham apa itu roh kan gitu. Kalau menurut jadi gini abangku, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh itu adalah unsur yang Jangan ada di dikurangi dalam- dong. Di sebelum unsur itu ada apa? Ayo. Ya, oke saya jelaskan ya bang. Roh ya. adalah sesuatu dalam kurung unsur. Nah, sesuatunya kenapa nggak dibaca? Ini kan saya baca bang. Ayo. Sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup dalam kurung kehidupan. Roh itu bisa juga diartikan sebagai nyawa. Terus yang nomor dua? Yang nomor dua? Nomor dua adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Oke. Nah, itu kemudian diartikan oleh KBBI sebagai malaikat, jin, setan dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kembali kepada pengertian ini, Bang, Tunggu itu dulu tentu sama- bentar. Tunggu dulu bentar. Kita baca dulu tadi kan. Jadi roh itu adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Oke. Yang apa? Yang titik-titik Tuhan apa? Kan tadi saya sudah bilang, Bang, malaikat iblis di dalam Sabar. Kita ke definisi, Bang. Sabar, kita ke definisi. Yang titik-titik Tuhan, apa titik-titik itu, Bang? yang diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan. Dikunci ya? Yang diciptakan Tuhan ya? Ya. Oke, dikunci. Oke, sekarang kita ke definisi kedua. Makhluk hidup yang tidak berjasa tetapi berpikiran dan berperasaan. Makhluk hidup yang tidak berjasa. Pertanyaan saya, apa definisi makhluk tuh? Silakan. Apa definisi makhluk? Yes, di situ kan tertulis makhluk hidup, betul kan? Betul. Nah, apa definisi makhluk? Abang nggak tahu definisi makhluk. Loh, saya ngerti, justru Anda yang nggak ngerti. Coba. Ayo coba, ngerti nggak Anda makhluk itu apa? Ayo, Jadi gini, lo Bang. masih ngetik lo. Saya aja nggak pakai ngetik Bang. bisa lo, hafal lo saya lo. Bang, kalau berdiskusi dalam ranah yang kritis, biasanya orang bertanya definisi ketika antara Jangan kemana-mana pembicara Bang, dan udah orang makhluk yang itu didengar apa? itu tidak mengerti. Jangan definisi. kemana-mana. Jangan Nah, kemana-mana, udah. Sekarang definisi kan gini, makhluk Bang. apa? Abangku, maksud pertanyaan abang ini kan untuk Jangan mau kemana-mana, menggiring ya supaya Allah. saya Jangan kemana-mana. Saya Apa mau- definisi makhluk? Aduh, lah lama kali Bang. Abangku, abang gini, kalau abang paham, coba abang sebutkan definisi makhluk itu dan hubungannya dengan topik diskusi kita ini apa gitu. Oke, baik. Berarti saya akan sebutkan, tapi saya ingin mendapatkan keterangan dari Anda bahwasanya Anda tidak paham definisi makhluk. Sepakat? Sepakat? Ya udahlah biar abang senang. Oke, gitu Bang. dong. Oke, sepakat. Coba abang Oke. jelaskan. Makhluk itu adalah bukan menurut saya, ya sekali lagi bukan menurut saya, tetapi menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan.
Saya ulang lagi, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Oke, berdasarkan definisi roh, yang nomor 1 tadi, sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu yang pertama, yang diciptakan Tuhan. Yang kedua, roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Ternyata definisi makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul ya? Betul ya, Bang? Oke, lanjut. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Jawab. Ayo kena. Ayo. Ini Ayo arah jawab dulu dong. Jangan gini-gini dulu, jawab dulu. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Abangku, kita di Jawab sini dulu tidak- dong, abangnya nanti aja dong. Abangnya nanti aja dong. Jawab dulu dong. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Saya ulang lagi ya. Menurut definisi roh, baik yang nomor 1 maupun nomor 2, sama-sama ada tertulis yang diciptakan Tuhan. Yang pertama tertulis secara eksplisit yang diciptakan Tuhan. Yang kedua tertulis makhluk. Di situ makhluk adalah definisinya adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Silakan. Abangnya nanti aja, Bang. Abangnya nanti aja. Tadi gini. Abangnya nanti dari- aja. Abangnya dari nanti tadi. aja. Tadinya Iya, nanti aja. siap. Sebentarnya nanti aja. Jadi gininya nanti aja. Jadi langsung aja. Apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nah, silakan. Saya dari tadi pertama awal saya muncul di sini ada satu kalimat Nggak usah memframing. kemana-mana, Bang. Nanti ceritanya, nanti Nah, curhatnya nanti. pertanyaan Saya abang ulang itu pertanyaan saya memframing. lagi. Saya ulang. Pertanyaan Saya abang ulang. itu framing. Saya ulang Dan ya. Saya kita ulang di bahasa sini, Indonesia Bang. nih, bahasa Indonesia nih ya. Bang, Bahasa kita di Indonesia sini nih. bukan anak SD, Bang. Saya ulang Jangan ya. kasih pertanyaan-pertanyaan yang Iya, seperti anak SD. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, saya nggak akan kasih pilihan A, B, C ya, enggak. Karena nanti dikipilkan anak SD ya kan. Oke. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, silakan. Arah pembicaranya abang ini untuk apa coba? Kenapa kok nggak dijawab? Susah ya. Memang lah, memang ini ahli las semua, Bang. Saya ini ahli las kapal. Siap, saya ahli las akui. kapal. Bang Zuma ini Siap. ahli las pesawat terbang.